Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini saya akan mendatangi dukun santet yang kemarin dia menyantet pasien, sahabat. Jadi saya punya pasien, dia ini kondisinya kepanasan, sahabat. Jadi sekujur tubuhnya itu panas banget. Jadi setiap hari dia tuh merasakan panas. Terus ketika dia berobat dengan saya, pas saya deteksi ternyata ada suatu hal yang janggal, sahabat. Jadi dia itu seperti sukmanya ditarik seorang dukun, lalu ya sama dukun dikerjain sampai badannya itu panas sekali, sahabat. Pas saya deteksi ternyata dukunnya itu menyantet dia, sudah lama dia menyantet si pasien ini. Jadi malam ini, sahabat, saya akan mendatangi dukun santetnya, sahabat. Dan dia lokasinya tidak jauh dari sini, karena saya juga sudah mendapat informasi dari salah satu warga tentang dukun santet ini, sahabat. Jadi malam ini saya langsung akan mendatangi dia, sahabat. Mohon doanya untuk sahabat. Mudah-mudahan malam ini dakwah saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan malam ini dakwah saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dukun santet yang malam ini saya akan datangi mudah-mudahan bisa diajak taubat dan diajak sadar. Insyaallah mudah-mudahan dukun santetnya ini mau sadar, sahabat. Bismillah. Mana kameramen mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Untuk para sahabat mohon dicek juga mic-nya ya kalau kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, sekarang sedang turun hujan, sahabat, agak gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Maaf, Mbah, di sini lagi ngapain, Mbah? Kok lagi bakar-bakar, Mbah? Hah? Maaf, Mbah, saya datang ke sini mau berbincang-bincang, Mbah. Mbah, saya sebelumnya mohon maaf ya, Mbah ya. Kemarin saya ada pasien dan dia itu penyakitnya itu aneh, Mbah. Dia itu kepanasan, Mbah. Terus ada juga warga yang melaporkan bahwa Mbah ini katanya dicurigai dukun santet. Emang benar, Mbah? Bukan. Tapi Mbah ini ngapain bakar-bakar di sini? Hah? Kerjaannya gitu. Itu boneka buat apa itu? Kok ada bunga-bunganya? Mbah ngapain malam-malam di sini, Mbah? Itu lagi nyantet seseorang ya? Hah? Maaf, Mbah, saya datang ke sini mau berbincang-bincang sama Mbah karena kemarin saya mendapatkan pasien dan juga Mbah ini saya juga mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa katanya Mbah ini dukun santet. Emang benar, Mbah? Ya ada seseorang yang bilang ke saya. Makanya malam ini saya mendatangi, Mbah.
Saya datang ke sini mau mencari informasi Mbah. Kalau Mbah ini memang dukun santet, saya pengen tahu Mbah ini menyantet jenis apa itu Mbah? Kok ada boneka, ada api itu diapain itu? Hah? Iya, Mbah ini nyantet itu pakai boneka itu gimana Mbah nyantetnya kalau saya boleh tahu Mbah? Hah? Sukma orang dimasukin ke dalam boneka situ, terus diapain bonekanya? Hah? Terus? Kalau pengen kepanasan dibakar, digarang dengan api. Terus apa lagi yang Mbah lakuin? Oh, batu es atau taruh di kulkas dia kedinginan. Oh, kalau di rumah taruh kulkas biar dingin si korbannya. Kalau digarang di api, dibakar di api kepanasan. Terus Mbak ini dibayar berapa Mbak? Kok nyantet-nyantet orang seperti itu? Hah? Rahasia? Kenapa dirahasiain? Oh, nggak perlu tahu. Maaf Mbak, saya datang ke sini baik-baik Mbak. Saya bukan melarang, bukan apa. Tapi saya ingin mengajak Mbak bertaubat Mbak. Kenapa nggak mau Mbak? Lah kok malah suruh saya pergi? Datang saya ke sini kan karena saya mau mengajak Mbak bertaubat. Kok masing-masing? Ya kalau sekarang ini Mbak, ini sudah menjadi urusan saya Mbak. Karena Mbak itu menyantet seseorang, terus saya mengobati pasien, saya melihat dia kasihan sekali, kepanasan tiap malam. Ternyata ini kerjaan Mbah. Ya saya datang ke sini mau mengajak Mbah bertaubat. Gak bisa kenapa? Sudah profesi Mbah. Emang gak ada kerjaan lain Mbah selain ini? Hah? Warisan leluhur Mbah ini, ilmu ini. Jadi Mbah ini dari dulu kerjanya begini, atau sudah menjadi warisan. Bismillah. Sekarang Mbah mau taubat nggak Mbah? Saya minta Mbah berhenti ya Mbah ya, jangan diulangin nyantet gini lagi. Nggak bisa. Terus mau Mbah gimana nih? Ya kalau saya mau datang ke sini, saya mau Mbah berhenti, jangan menyantet orang lagi Mbah. Saya bukan nantang Mbah. Saya mau mengajak Mbah bertobat. Ya mau nggak mau Mbah harus mau lah. Hah? Kok nggak bisa? Ya sekarang saya sudah di sini Mbah. Mbah mau ngapain saya terserah Mbah. Pada intinya saya mau Mbah berhenti, jangan nyantet orang lagi Mbah. Mbah mau bunuh saya silakan kalau Mbah mau bunuh. Nama saya Muhammad Nasihin. Ya, silakan kalau bisa narik sukma saya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar.
Apa Mbah? Coba lagi. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisultanil azimi wa zil manil qadimi wa zil wajhil karimi wa liyal kalimati tammati wa da'awatil mustajabati wa akilil hasani wal husaini min anfusil haqi wa anil qadrati wa nadhirin wa ni'si wal jinni wa sayyidin wa ayyakadu alladhina kafaru ladhalikunaka bi ansarihim lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa zikrun lil alamin mustajabul minal hakim wa risa Sulaiman Dawud alaihi salam wa tudhi Allah salasi fa'alu lima yuridu taqallum wa sayyid jasadi wa awladi wa hadlin nas ajma'in wa taba'at lada wa kullu hamin bani adam alaihi salam wa man kana khayyan yahkul qawlan wa taqi qul zalah wa zaqul batil al batil kana sabun nasib Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar. Apa Mbah? Hah? Mau coba lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih sanggup? Hah? Hati-hati kamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dhi sultanil azim wa zil manil qadim wa zil wajhil karim waliyal kalimati tammati wa da'awatil mustajabati wa ikil hasani wal husaini min hafzil aki wa nil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Udah Mbah ya? Tobat Mbah. Jangan dilanjutin lagi Mbah. Hah? Mau tobat nggak Mbah? Baca syahadat mau nggak? Kalau nggak mau saya bakar juga ini seperti. Hah? Sahabat boneka yang buat nyantet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas sekarang ngerasain ya. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih sahabat, kenapa Mbah? Panas? Panas. Makanya Mbah jangan nyantet-nyantet lagi Mbah ya. Itu santet Mbah saya kembalikan tadi. Udah baca syahadat Mbah ya. Itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan diulangi lagi Mbah ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah. Ini terus Mbahnya ini. Saya bawa sahabat. Ini sahabat, ini bonekan yang digunakan si Mbahnya untuk menyantet seorang. Jadi dia itu menyantetnya begini sahabat. Jadi sukma seorang itu ditarik, dimasukkan ke dalam boneka ini, lalu dibakar di api. Nah, jadi kalau sudah dibakar di api, itu kalau tidak diobati, maka si korbannya itu akan merasakan kepanasan yang sangat luar biasa sahabat. Jadi tiap hari dia merasakan panas. Tapi ketika si bonekanya ini dimasukkan ke dalam atau direndam di air es atau dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang dingin, maka si korbannya merasakan kedinginan juga sahabat. Jadi si dukun ini dia ternyata sudah lama sahabat menjadi dukun santet itu sahabat. Itu ternyata dari leluhur dia. Jadi itu dari leluhur dia sahabat. Jadi si dukun ini sudah lama menyantet
dia mendapatkan ilmu itu dari leluhurnya. Jadi dia itu meneruskan kerjaan leluhurnya dulu. Jadi turun temurun ilmu santetnya ini. Sampai saat ini dia menggunakan ilmu santetnya untuk menyantet seseorang terus sampai sekarang, tidak berhenti-henti. Bahkan sekarang sudah dijadikan sebagai pekerjaan dia. Sudah dijadikan pekerjaan dia, sahabat. Astagfirullah. Jadi sahabat, ini Kris juga ini sebagai media, bisa dibilang warisan dari leluhurnya juga, sahabat. Kalau saya lihat dia tadi menyerang saya menggunakan Kris ini, terus dia mencoba untuk menarik sukma saya, memasukkan ke dalam boneka lalu dibakarkan. Tapi alhamdulillah saya bacakan doa, atas izin Allah santetnya kembali ke dia. Jadi dia ketika mendapat serangan balik maka dia akan merasakan kepanasan seperti si boneka ini yang dibakar di api. Jadi sahabat, ini dukun alhamdulillah sudah saya ajak bertaubat, dan tadi juga sedikit dia merasakan santet dia, sahabat. Jadi santetnya itu kembali otomatis ketika saya bacakan doa, santetnya kembali ke dia, jadi dia merasakan kepanasan juga. Tapi alhamdulillah sahabat, dukunnya mau taubat. Kalau seandainya dukunnya tadi nggak mau taubat, dia tidak membaca syahadat, ya otomatis ini boneka tetap saya taruh di sini, sahabat. Kalau tidak ya mungkin tidak saya obati, sahabat. Biarin aja dia kepanasan, biar dia merasakan yang namanya santet seperti itu, sahabat. Jadi alhamdulillah, tapi dukunnya mau bertobat ya, jadi saya ajak dia bersahadat. Karena tujuan saya bukan menyiksa, tujuan saya bukan yang namanya itu ketika dia berbuat salah dia harus menerima kesalahan dia dan menerima apa yang dia perbuat, tidak, sahabat. Ketika dia sudah mau bertaubat, ketika dia sudah mau meninggalkan perbuatan kesalahan dia, maka di situ pun saya memaafkan dia, sahabat. Saya tidak akan menyiksa dia, tapi saya memberi pelajaran untuk dia agar dia tidak mengulangi. Tapi sampai dia mengulangi ya otomatis saya tidak tahu, sahabat, apakah biarkan dia saja merasakan sakitnya santet. Saya tidak akan obati, sahabat, karena yang pertama, yang penting saya sudah mengingatkan dia jangan membuka dunia perdukunan lagi dimanapun tempat, dan jangan pernah menyantet-nyantet seorang lagi. Tapi alhamdulillah ilmunya sudah saya cabut, hasil dari warisan leluhur dia. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ilmunya sudah dicabut sehingga dia tidak bisa lagi untuk menyantet, sahabat. Dan nanti ini kerisnya juga saya mau menetralisir, ya mungkin hodam-hodam dari leluhurnya nanti mau saya buang, sahabat. Jadi agar tidak disalahgunakan lagi keris ini, sahabat. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dakwah saya dimanapun berada selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para sahabat, saya akan datang ke kota ataupun ke kampung-kampung sahabat nantinya. Jadi sahabat, tetap di wilayah-wilayah sahabat itu ketika ada informasi dukun-dukun santet yang meresahkan masyarakat, yang dia benar-benar dukun santet, yang sudah pasti dukun santet, bukan dukun urut ataupun bukan dukun pijat. Jadi yang saya maksud dukun santet yang kerjaannya meresahkan masyarakat, atau dukun yang suka menipu, sahabat. Nanti saya akan datangi. Ketika itu dukun menipu, maka saya akan bongkar dunia perdukunan dia di depan sahabat sendiri. Kemarin saya sudah menemukan dukun itu, dia kalau tidak salah dia kemarin bermain telur, sahabat. Santet telur. Nah itu jelas itu trik penipuan, sahabat. Jadi jangan dipercaya ya. Telur dimasukkan paku, dimasukkan jarum, dimasukkan silet, itu penipuan, sahabat. Nah jadi sahabat, kalau menemukan dukun-dukun yang sifatnya menipu, silakan kabari saya, ataupun dukun-dukun santet yang meresahkan masyarakat, insya Allah saya akan datangi dia, sahabat, agar tidak lagi yang namanya dunia perdukunan itu tersebar di mana-mana. Karena kalau dunia perdukunan tersebar di mana-mana, yang ada dukun santet itu merajalela, sahabat. Karena mudah sekali dukun santet itu mencari uang, sahabat. Dia tinggal duduk, membakar menyan, menyediakan kembang, sajen-sajen, lalu ada pasien datang menyantet seorang, dia minta puluhan juta. Nah dia merasa nyaman, sahabat, dalam kerjaan itu. Dan dia punya anak, dia punya teman dekat, pasti diajarin juga cara menyantet. Akhirnya
Dunia santet, dunia perdukunan itu sangat luas. Sekarang banyak sekali sahabat dunia perdukunan di mana-mana. Kalau sahabat ingin tahu ya, sahabat bisa cari sendiri di wilayah-wilayah sahabat, karena Indonesia ini luas sahabat. Dari satu kampung itu kalau ditelusuri itu banyak sekali dukun-dukun santet, cuma dia sifatnya berdiam diri. Jadi dia itu ketika praktek barulah dia menunjukkan kemampuan dia. Tapi ketika dia tidak praktek, dia biasanya berpakaian biasa seperti manusia pada umumnya. Tapi ketika dia praktek, maka dia, apalagi ketika dia akan menyambut tamu, akan menerima tamu, ya dia berpakaian ataupun sedia-sedia saja seperti ini sahabat. Jadi alhamdulillah atas izin Allah, malam ini saya sudah bisa menyelesaikan dakwah saya bisa mencabut ilmu dukun santet itu, sehingga dukun santet itu tidak lagi menyantet seorang sahabat, karena ilmunya sudah saya cabut sahabat. Mohon doanya untuk para sahabat dimanapun saya berdakwah. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dakwah saya. Dan saya doakan juga untuk para sahabat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi sahabat dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang menzolimi. Dan pesan saya sahabat, selalu perbaiki ibadah ketika kita merasa ibadah kita kurang sempurna. Dan selalu perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Insya Allah hati kita ketika kita mengingat Allah, maka keimanan kita semakin bertambah, sehingga kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Kita bisa menikmati hidup dengan yang namanya itu tanpa melakukan hal-hal perbuatan haram. Jadi insya Allah ketika kita rajin berzikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.